Desain manusia itu seperti ini, ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman, tema yang mau saya bahas dalam video kali ini adalah getaran kesadaran akan membedakan hasil. Getaran kesadaran akan membedakan hasil. Jadi gini, tentunya banyak orang belajar sesuatu, belajar sebuah teknik, mendalami sebuah metode, itu kan ingin mendapatkan satu hasil. Dan kalau yang mengajarkan itu, ya, menggunakan sebuah metode dan hasilnya bagus, kita berharap hasil yang kita dapatkan setelah belajar metode itu sama dengan yang ngajar. Misalnya, Anda ikut sebuah kelas trading, ya. Anda ikut sebuah kelas trading forex, trading saham, atau apapun gitu ya. Nah, ternyata setelah Anda belajar teknik apa gitu dari orang itu, lalu Anda praktekkan gitu, ternyata dia profit dan Anda loss gitu loh. Dia untung, Anda rugi. Padahal Anda merasa tekniknya sudah sama gitu loh. Nah, apa sih yang menyebabkan kenapa hasil yang dicapai seseorang dengan orang lain melalui teknik yang sama itu tidak sama? Ada orang yang misalnya membawakan materi video saya seperti ini, ya seperti dalam video ini, kepada orang lain. Hasilnya kenapa kadang tidak sama, bahkan seringkali tidak sama. Kalau Anda lihat beberapa associate training atau perusahaan training yang membuat certified untuk membawakan materi yang sama, itu tetap tidak akan sama. Anda ikut trainingnya ISQ misalnya, diajar Ari Ginanjar Agustian, foundernya, dengan yang bukan Ari Ginanjar, tetap beda hasilnya. Nah, apa yang membedakan? Sebetulnya sudah berkali-kali saya katakan, yang membedakan adalah getaran kesadaran. Ya, getaran kesadaran itulah yang akan membedakan hasil. Kita mengcopy tekniknya, mengcopy metodenya tanpa mengcopy kesadaran orang itu, maka getaran tidak akan sama, dan karena getarannya tidak akan sama, vibrasinya tidak sama, tidak akan menciptakan hasil yang sama. Anda berhemat, ada teman Anda berhemat kaya raya, Anda berhemat, kok Anda tambah miskin? Nah, yang salah bukan berhematnya, tapi getaran kesadarannya. Anda sedekah, ya, dengan teman Anda sedekah juga, teman Anda tambah makmur rezekinya, Anda kok gitu-gitu aja. Yang disalahkan bukan sedekahnya, tapi getaran kesadaran saat bersedekah. Jadi, ini bagian yang missing link-nya, yaitu kesadaran di balik tindakan. Saya udah pernah berkali-kali bahas, tapi karena kadang ada yang komen dan masih merasa belum jelas, di situ loh missing link-nya. Nah, persoalan yang paling ribetnya adalah gini, teknik itu bisa Anda pelajari lewat video, lewat buku, ya, lewat baca-baca, lewat nonton. Tapi getaran kesadaran ini rada susah. Ya, getaran kesadaran ini bisa dipelajari kalau misalkan Anda langsung mengalami sebuah pengalaman hidup, ya, yang langsung ngajari kehidupan. Misalnya gini, Anda sudah mengalami sebuah pengalaman nggak enak atau pengalaman keberuntungan, ya, dua sisi. Lalu Anda menemukan channel YouTube ini, lihat video saya, lalu Anda langsung, aha, ini loh, polanya ternyata begini ya. Karena penjelasan ketemu dengan pengalaman, maka akan menimbulkan pemahaman, kesadarannya jadi beda. Dan ketika Anda nanti dengan berbekal pemahaman itu menjelasin ke orang, akan berbeda dengan orang yang cuma nemu teori saja dari channel ini. Nah, jadi jalan yang paling sederhana sebetulnya Anda ngalamin dulu baru nemu teorinya, maka kesadarannya akan beda. Nah,
ada sih jalan untuk memangkas itu biar ya nggak harus mengalami, tapi cukup icip-icip lah mengalaminya belakangan, yaitu dengan perjumpaan langsung. Nah, ini yang kayak saya belajar agama dari melihat dari buku-buku dengan belajar agama langsung ketemu Pak Kiainya, ketemu Nabi Muhammad gitu, pasti beda. Selalu ada perbedaan. Nah, teman-teman, sehingga begini maksud saya. Dari semua pelajaran, dari semua metode, dari semua teknik yang sudah Anda pelajari hingga saat ini, apapun itu, tentang pemberdayaan diri, tentang terapi, tentang trading, tentang dagang, tentang bisnis, kalau Anda sudah merasa 100% sama apa yang dilakukan secara teknis, dan hasilnya tetap tidak bisa sama atau lebih baik, jelas yang harus ditumbuhkan adalah kesadaran Anda. Kalau teknik itu sebuah senjata, maka Anda adalah orang di balik senjata itu. Kalau istilah kerennya, the man behind the gun. Bukan the gun ke kelapa muda ya. The gun, senjata. Nah, tentang kesadaran, ini ada hal-hal yang bisa dipangkas waktunya instantly ya. Ada yang memang melalui proses yang agak panjang ya. Jadi, cara berpikir saya saat ini, pemahaman saya di usia 42 apa 41 saya ini, tetap tidak bisa dipaksakan hadir pada usia saya 20 tahun. Saya menunggu menua dengan berbagai pengalaman hidup selama 20 tahun, baru terjadi pergeseran cara memandang hidup. Jadi, kalau misalkan Anda sudah belajar macam-macam, ya, sudah ketemu dengan gurunya, ya, sudah mengalami, kok masih belum paham aja, maka, ya, jawabannya menua. Anda menunggu usia tertentu, sehingga terjadilah satu pertemuan antara pengalaman, teori, dan usia Anda. Nanti langsung, entah, pokoknya geser sendirilah. Anda akan paham sendiri sesuatu yang nggak bisa diajarkan dari luar. Selalu munculkan pertanyaan begini. Kesadaran seperti apa yang aku harus tumbuhkan sehingga hasilnya sama dengan orang itu? Setiap kali Anda belajar metode. Ya, saya ulang ya. Kesadaran seperti apa yang harus saya tumbuhkan sehingga hasilnya sama dengan orang yang mengajarkan sebuah metode. Dan ini sekali lagi adalah proses seumur hidup sampai kita menuju ke kuburan. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.